serius ya. Kita mau serius nih. Kita draw lah mapnya lah. Dan ternyata mapnya adalah Dangerous Grass. Rumput tetangga. Tapi hijau nggak? Enggak kan? Iya benar. Kayak Terus siapa lagi ya yang biasa lompat-lompat? Selena? Aku nggak tahu ya itu lompat atau enggak ya dia. Selena itu nggak ada sliding. Oh Kadita. Kadita Nyelam. film. Kalau lompat beda. Oh lompat dulu baru nyelam. Iya sih, tapi kan abis Ya intinya ya udahlah. bikin lawannya lompat karena kaget. Tapi jangan salah loh, kemarin kita sempat ngeliat Kajal Iya Kaja muncul. untuk hero-hero yang ya kita jarang lihat, tapi ternyata efisien sekali untuk digunakan. Dan menurutku Dangerous Grass ini bisa menjadi sebuah map yang cukup tricky lah untuk hero-hero pick off gitu loh. Bukan tricky sih, enak untuk hero pick off, tricky buat hero-hero yang lemes sama pick off. Sama ini sih Hilda juga enak banget sekarang. kalau Bener, jadinya lebih kayak banyak rumahnya gitu gak sih? Basecamp-nya ya. Dan fun fact-nya, kalau nggak salah aku waktu itu sempet nanya sama Coach itu, katanya map yang paling berpengaruh itu apa? Iya. Katanya dia adalah Dangerous Grass. Oh gitu. Di situ draftnya lebih pusing lagi. Karena di depan base persis tuh ada rumput. Iya. Jadi kayak hero-hero cheap, kayak hero-hero Kalea itu makin mematikan lagi di tempat-tempat seperti Dangerous Grass tuh. Iya defensifnya jadi lebih enak dan akhirnya banyak momen yang bisa tercipta. Karena kan biasanya kalau misalnya udah defensif ya udah mereka disadvantage atau kerugiannya mereka nggak bisa pegang rumput sama sekali, mereka nggak bisa bikin momen. Tapi sekarang dengan adanya Dangerous Grass, ya sempat bahkan nih kalau nggak salah di MDL juga deh satu momen yang akhirnya berhasil untuk dikeluarin di rumput depan base turretnya. Yap, dengan Favius yang sudah diambil diikuti dengan Kimi juga. Hero DPS udah keluar, ditambah dengan adanya Favius juga. Menurutku ini respon yang benar-benar stabil dari teman-teman tim Fagos. Favius dan juga Kimi, berarti mereka butuh defender lagi mungkin di arah Romer. Tapi kayak langsung mood swing Joji lagi ngebahas serius, tiba-tiba senyum ngeliat adanya Alice yang debut lagi di tangan dari Onyx Prime. Mungkin ini pemanasan sebelum playoff kali ya, kalau misalkan Onyx Prime masuk ke playoff. Tapi ini MPL juga belum nggak sih? Belum, Alice? ini kayaknya XP sih feelingku. sih ngambil lane. Kalau di public sih kebanyakannya lagi di XP ya. Dan kebuktikan Chelsea langsung di mid lane. Wah. Public tuh yang lagi naik banyak banget Nevin. Alice Sylvana naik. Sylvana juga. Lagi naik banget, sering banget Joji lihat di XP untuk di Mythic ya. Kok rank kita beda ya? Makanya aku lagi mikir kok kayaknya aku main gak kan? Bukan Epic ya, di Mythic ya. Alice. Biasa aja kali atasnya. Alice pertama. Sylvana juga sering keluar. Chip juga udah mulai. Kalau Chip kita udah sering lihat lah. Dia udah sering. Nah ini tuh kepakainya buat di long term team fight juga. Dan badannya Alice pun itu lumayan tebel menurutku. Alice tuh antara dilawannya dengan dua, antara punya DPS atau kalau enggak anti regen. Kalau dia dilawannya pakai yang ngeburst, dia masih punya chance yang tinggi buat survive. Dan di saat burst kita sudah selesai, skill kita sudah cooldown, dia yang bakalan nempelin kita. Tapi Coach lebih suka Alice sekarang atau Alice dulu? Sekarang jelas. Sekarang tuh lebih fleksibel lagi mainnya. Dan lebih dibikin untuk jangka panjang lagi. Ini sama mirip-mirip kayak Cyclops tadi. Kalau mana habis aja. Enaknya gitu untuk sekarang. Tapi ya sih gimana aku nyobain Alice juga kayak untungnya untuk nyedot darahnya masih ada ya. Jadi kayak masih, tapi aktifnya kan beda kan? Iya. Aktifnya beda. Pasif aktifnya juga beda ya. Kayak ultinya jatuhnya jadi pasif gitu lah istilahnya. Ya kan kalau dulu ultinya baru bisa nyedot, sekarang jadi pasif yang bisa terus-terusan kan. Iya, dan ini bakalan cocok banget untuk melawan tim yang menggunakan draft close combat. Dan ngelihat adanya Favius dan juga Kimi, ini Enak kurang banget. close apalagi gitu kan tadi di dual pick pertamanya. Makanya Ruby di ban. Tapi kenapa mereka buka ini di atas ya? Karena menurutku gak akan banning ke Alice juga gitu di fase yang kedua. Ngebuat ya Onyx kayak pengen nunjukin nih Alice coba dong counter dengan apa yang bisa mereka bawain lagi. Tadi kalau Cyclops dipakai di last pick ya. Aku baru ingat soalnya. Iya, Iya Cyclops tuh last terakhir. pick. Kalau Alice ini ya benar-benar di atas banget. Sebenarnya menurutku walaupun nggak di ban dan juga nggak kecil kemungkinan di pick sama tim Fagos ya, mungkin lebih ke arah untuk memprioritaskan aja sih untuk gameplay seperti apa yang dibawakan oleh teman-teman dari Onyx Prime gitu. Karena ngeliat dari gameplaynya tim Fagos, lihat deh itu hero-hero yang punya skill area gede langsung hilang semua loh. Ruby hilang, Bane hilang, sekali ngelihat Alice. Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah taktik untuk ya menggeser lah adanya dugaan-dugaan atas hero apa aja yang digunakan oleh Onyx Prime nanti. Ini kan bisa digoldman kan soalnya nih tiga utama lah ya, Cici, Ruby, Bane. Jadi setidaknya nggak ada fighter lagi yang ya ada di area gold lane. Tapi sebenarnya dengan posisi choosing di mid lane juga aku lebih suka kalau misalnya Onyx ngebawain gold lane ini pure marksman sih, bukan karena fighter lagi kalau ini. Ya mungkin kalau misalkan pengen ngambil ke arah fighter, menurutku juga masih bisa. Tapi fighter apa? Karena kan udah banyak bilangin juga kan. Kalau Bane mungkin masih oke karena damage-nya juga masih kerasa kan. Bane kalau menurutku kalaupun emang pengen damage di goldnya Iya. seenggaknya tuh kalau nggak nge-damage banget atau kalau nggak masih ada sisi powernya. Contohnya kayak tadi Benedetta nih, kan udah global band dong, Iya. nggak usah dipakai lagi. Kalaupun pengen keluar di fighter, mentok-mentok ya feelingku nggak jauh dari Pakito. Kalau untuk gold lane, tapi aku setuju dengan perkataan dari Nevin tadi, ini sebenarnya lebih ke preferensi aja sih. Kalau pengen tim fight panjang silakan fighter gold lane. Oke. Kalau pengen maininnya ke yang pasti-pasti aja silakan gold lane fisikal. Nah berarti untuk romernya ini mesti yang agak tebel. Highloss menurutku oke di sini. Aku suka yang pasti-pasti aja sih sebagai cewek. Ya, kenapa? Pengalaman pribadi ya. Lah, siapa yang gak suka yang udah pasti ya kan? Emang pernah pengalaman sih? Nah, ini jadi kita lihat ya dari dua pilihan Yuk. selanjutnya lagi. Tadi opsi ke arah romernya ya, yang ini sekarang kita pertanyakan dengan asumsi Alice ada di area XP bukan di gold lane. Nggak bisa ya, Alice gold lane nggak bisa ya? Alice gold lane. Wow, opsi dia yang keluar ya. Tadi yang sebenarnya aku bilang Alice di XP lane,
Ditambah lagi dengan hero yang bener-bener tebel banget kan, Grok yang keluar. Ini sekalian buat jadi stoppernya Fanny juga sih feelingku. Mereka bener-bener eksperimen sih, aku ngerasa Onyx di game ini. Kayak banyak banget yang mereka coba gitu loh. Ya all out lah, karena ini juga tinggal 1 match terakhir mereka kan. Iya sih. Kapan lagi sekalian aja di... Sebelum playoff ya? Iya, sebelum playoff. Tapi ya itu sih satu keberanian yang bagus lah ya buat Onyx. Sementara itu dari Vagos juga ini jadi tantangan tersendiri buat mereka menghadapi hero-hero yang baru, hero-hero yang mungkin jarang banget dibawakan ya secara kompetitif untuk line up seperti ini. Apakah mereka ready? Karena kan ada keuntungan dengan Fanny nih yang sekarang mereka bawakan. Kalau kita ngomongin bagaimana power split push-nya, terus power early game-nya, tetap jadi satu hero yang agak susah untuk dihentikan juga. Dan sekarang yang baru Choji omongin Kaja juga langsung muncul. Tapi follow up-nya berarti nunggu Fanny atau Harit ya? Enggak juga sih, Kimi masih lumayan oke lah untuk passive damage ya. Di awal? Di awal lumayan, tapi yang finish off Kadang dia bisa ikut ketarik juga, lebih merupakan satu langkah yang mulus untuk para pemain dari Onyx Prime. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan ini dia untuk Land of Dawn game yang ketiga, match kedua di hari ini. Yes, ini dia Onyx Prime melawan teman-teman dari tim Vagos. Dimana dari game kedua tadi kita ngeliat adanya dominasi yang begitu banyak dari teman-teman Onyx, dilewati dengan adanya Samuel yang perform banget. Dan kalau misalkan sampai perform lagi untuk di game kedua kali ini, wah ini siap-siap karena Satzi kayaknya yang bakalan jadi makanan utamanya Samuel lah. Lihat aja dari sekarang udah tiba-tiba ada dinding tuh di purple buff-nya. Langsung gangguan ya untuk bisa lebih maksimal juga ngebentuk area roamer dari seorang Samuel, menambahkan XP-nya juga nantinya. Dan sekarang untuk 2 menit yang pertama, pressure yang dibawakan di area mid lane juga cukup terasa ya dari Tavirun dan juga Drian, dua pemain yang nge-pressure Killua cukup jauh karena secara clearing power memang cukup berbeda di sini. Yap, jelas berbeda ya, tapi sebenarnya balik lagi ini Chushin yang kita bahas dengan kapabilitas dia untuk clear minion sih sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi kalau untuk teamfight jangka panjangnya lah, oke, areanya banyak, areanya luas dan bisa ngangkat banyak banget orang. Makanya itu yang jadi satu tantangan ya buat di area early sebelum nanti masuk ke area teamfight, mungkin skenario-nya akan cukup berbeda buat kedua belah tim. Dengan emblem yang dibawakan oleh Ares, ini adalah tank emblem diikuti dengan Festival of Blood dan juga Brave Smite ya. Wah ini jadi emblemnya mirip-mirip kayak Ophius ya. Emang bener-bener coba untuk jaga di bagian depan. Even Ophius pun juga menggunakan hal yang sama, kecuali beda satu aja. Yang satu menggunakan Firmness, yang satu lagi menggunakan Threat. Iya, tapi ya berarti akan cukup tanky ya seharusnya buat seorang Alice nantinya. Dan sekarang debut pick lagi dari seorang Samuel. Aku cukup terkejut dia belum pakai Grok di season ini. Karena memang Grok ini jadi satu hero yang lumayan favorite-nya aku. Mungkin favorite beberapa player juga. Kenapa emang? Dengan banyaknya inisiasi sih lagi-lagi. Apalagi kan sekarang banyak dangerous grass kayak gini. Aku rasa dia paling cocok nih untuk bisa beri tectonic charge kejutan. Dan sekarang barrier-nya juga bisa dimaksimalkan untuk banyak hal. Tapi let's see di area turtle yang masih coba untuk di setup. Yap, setupnya sih ini kayaknya dari teman-teman tim Vagos ya. Mereka pede nih untuk langsung turtle pertama, tapi langsung di-reveal begitu aja dengan Wanton Choker dan Jesse. Oke, Killua udah mencoba untuk bergerak ke area terdepan, mencoba untuk memberikan space bagi satu dia langsung bisa nge-secure ke area turtle, mendapatkan satu bonus bahkan menuju ke arah 2, tapi Ron masih bisa selamat ternyata, tapi tidak untuk seorang Trian. Satu hit terakhir lagi berhasil diamankan oleh Onyx Prime. Dan kita melihat bagaimana Satzi untungnya masih bisa menyelamatkan diri. Satzi punya nasib yang berbeda meskipun namanya mirip, tapi dia harus tumbang. Iya, ini untuk sekarang sama-sama mendapatkan 2 poin kill ya. Tapi menurutku ngelihat dengan bagaimana invasi dilakukan gitu loh. Onyx Prime sepertinya lebih prepare lagi untuk teamfight di area dari tim Vagos GG. Apalagi ngelihat dari narasi. Tadi kita udah melihat bagaimana dia caranya masuk, gimana caranya dia sustain di depan sama. Dan itulah yang dibutuhkan oleh Alice zaman sekarang gitu loh. Ngejaga dan ngebadan di bagian depan. Tapi ini dia untuk player head to head by GoPay. Dimana dari segi KDA lumayan ada perbedaan di angka 2. Namun yang benar-benar kelihatan perbedaannya adalah di segi teamfight participation. Apalagi dari hero poolnya match ya yang sering banget pakai Cloud, yang sering banget pakai Granger juga gitu loh. Jadi masalah nge-poke, masalah cicil-cicil damage, dia udah benar-benar jago banget lah di bagian sana. Makanya teamfight participation-nya diungguli oleh Mets. Ya, dan masih ya struggle di area tengah untuk seorang Killua ini masih belum selesai. Karena ya cukup aktif permainan dari tim Vagos GG. Mereka juga seperti akan memberikan sedikit bala bantuan ke area top lane. Karena kedua belah god laner sejauh ini masih belum tersentuh ya. Dalam posisi yang cukup aman, mendapatkan sama-sama satu assist. Sama dengan apa yang terjadi di bagian bawah. Karena belum ada pertukaran poin eliminasi juga. Nah, mungkin satu hal yang aku pengen point out adalah Alice tuh untuk laning satu lawan satunya agak kurang enak kalau misalkan gak ada minion.
Jadi dia lebih milih untuk ya udah kita standby aja di dalam turret, tunggu sampai minion datang, ya udah kita kill satu persatu. Iya. Tapi di satu fight besar-besarannya, aduh capek banget Nevin. Melawannya tuh bener-bener bakalan capek banget dan ini bakal jadi TPR sepertinya untuk tim Phagos GG. Karena mereka bener-bener main nempel lagi untuk di game kali ini. Iya. Bawahnya Harith, Kimi, dan juga Sofius. Harus dari River juga udah mulai muncul ya, ngebawa 4 pemain bahkan ini dari Onyx Prime yang akan langsung muncul di area tengah. Jadi emang mereka ingin belak-belakan banget memberikan informasi kalau misalnya akan ada kontes. Satu sih yang hampir saja bisa terjebak kali ini akan langsung diusir. Bukan oleh frontliner tapi oleh seorang Killua bahkan yang ingin 1v1 dengan seorang Fanny ngebuat Turtle berhasil diamankan. Tapi di area yang berbeda juga Samuel menabrak. Mendapatkan 2 pemain sekaligus. Lantern Flare kembali lagi menjebak penelusuran Paviron dan Han. Sedikit tertinggal di bagian belakang. Harusnya ada kesempatan untuk Nara Flicker. All in sepertinya dari Onyx Prime membuat mereka kembali lagi meraih keuntungan. Dan bahkan Zatuzi yang cukup berani untuk kembali lagi ke area pertempuran yang begitu berbahaya untungnya masih bisa selamat. Iya ini tim fight 5 langsung begini dari teman-teman Onyx Prime sih bener-bener flawless banget ya. Dan bahkan kita udah ngelihat banget gitu konsep kenapa adanya Alice di sini. Karena combo sama Killuanya tuh bener-bener jalan terus-terusan. Lantern Flare diangkat orangnya terus dikasih ke Alice dan item pertamanya langsung ke Molten Essence. Ini gimana gak capek? Ini sekedar nempel aja narasinya. Ini udah kerasa damage-nya Nevin. Ya. Apalagi kalau misalkan dibikin full build ke arah tank juga. Udah nge-heal juga, tebel juga. Ini yang bakalan bikin repot dari tim Phagos GG. Dan menurutku sebenarnya masih ada chance untuk mereka bisa habisin sang Alice-nya gitu loh. Tapi menurutku ini sangat-sangat menunggu banget late game potensialnya. Menit 12-13 lah, apalagi damage utama mereka kan magic semua ini. Dari Harith, dari Kimi, sementara Tadzia dari tadi mau numbangin siapa? Body blockernya Samuel di depan terus dan selalu dijaga gitu. Dan ini Taviron kalau misalnya ingin bikin momen juga harus korbanin Flicker sih mau nggak mau. Karena kalau dari bagian depan dengan conceal play yang mereka mainkan akan sangat sulit dengan penjagaan dari Samuelnya. Jadi kalaupun dapetin karena Samuel, wah agak berat ya buat nge-meltdownnya. Sementara outer turret bagian bawah, ini udah mulai bisa ditembus oleh Onyx Prime. Yap, di bagian bawah perlahan demi perlahan dengan ada satu turret yang didapatkan. Di top lane juga sepertinya akan menjadi fokus kedua. Tapi turretnya di bawah nih. Setup dari teman-teman tim Phagos GG, ini kayaknya masih berani banget untuk coba kontes lagi ke arah turtle-nya. Tapi yang seperti dikatakan oleh Nevin tadi, mereka bisa pick up satu. Ya. Dan sekarang mungkin bakal jadi momen yang tepat ya di perebutan area turtle. Siapapun itu menarik satu sepertinya akan memberikan space juga buat seorang Fanny. Tapi masalahnya Fanny-nya masih ada di area atas. Akan segera kembali dalam beberapa saat lagi. Sementara dari Onyx Prime yang juga sedang mencoba untuk mendapatkan satu buah inisiasi. Samuel di bagian depan berjaga-jaga dan Zatuzi mendapatkan objektif dengan sangat mudah. Gak ada gangguan yang terasa. Tapi hanya sedikit terjebak dengan Lantern Flare yang tadi berhasil menarik ke bagian belakang. Arachi versus saya pribadi mencoba untuk menyerap darah-darah dari para pemain untuk Phagos GG. Dan Samuel harusnya bisa lepas dengan selamat. Yap, masih aman kok itu tadi. Dan ngelihat dari segi bagaimana tim fight berjalan, again and again, Onyx Prime datang sebentar, sedot siapa yang ada, dan kebanyakan tuh korbannya emang di tangan dari Han. Otomatis dengan dia loncat, berkali-kali menggunakan Infernal Pursuit-nya dengan Demonic Force-nya dia, itu yang membuat akhirnya dia agak susah juga untuk pulang. Mungkin kalau ada Matilda beda cerita ya, untuk di game kali ini. Tapi ingat, roamernya kan ini roamer initiate, bukan roamer cover. Otomatis, kalau misalkan terus kejadian seperti ini di mana Fovin kembang duluan, tim Phagos akan bermain dengan ibaratnya tidak ada defender di bagian depan ya, Vin. Ya berat sih, makanya nih satu komposisi yang ke outplay ya secara drafting yang bisa bilang dari Onyx Prime. Dan sekarang sedikit jebakan yang akan langsung ditabrak lagi, take down di charge. Karena 2 pemain sekaligus dan Han, satu Lantern Flare yang berhasil juga pastinya untuk menangkap. Karena hadirnya Killua hanya menjadi masalah. Area of impact yang cukup besar, masa lagi ke area mid lane dan bahkan ditabrak lagi dengan seorang Narashi. Sedikit efek sisi ngebuat ternyata Taviron juga harus ter-take down dan sakit banget. Zatuzi hampir mendapatkan bonus. Yap, split push pun sebenarnya dilakukan oleh Sadzi di bagian bottom lane. Tapi again and again itu adalah initiate yang benar-benar bagus banget. Apa ya, aku ngeliat Onyx Prime tuh kayak bukan terikat karena tim lakukan. Setiap tindakan yang mereka lakukan itu pasti tradingnya. Akhirnya. Jadi langsung aja kita kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Mereka harus mulai mencari solusi karena pasti ada solusi Koji dari setiap masalah. Ada solusinya sih, tapi solusinya itu bukan main dengan delay menurutku. Kenapa? Kalau misalkan mainnya buying time sampai mungkin menit 15, 16, oke mereka punya Harith. Tapi opsi dia ini loh,
Ini adalah Nathan kedua, Nevin. Oh. Early-nya nggak kelihatan power. Iya. Tapi begitu late game, dijepit sekali. Dadar hilang. Dan sebenarnya sekarang di menit yang 9 ya, ini udah pegang 2 kill dan 4 assist udah cukup membuktikan kalau Obsidiannya ini bisa memberikan damage yang sangat besar. Karena para pemain dari tim Fagus Gigi dan ya ngebuat Lord pertama kita ternyata bisa diamankan dengan sangat mudah. Ya tapi kayak gitu emang, Nevin. Untuk di early 10 menit pertama, asis aja ya tadi. Ya. Tapi begitu masuk 10 menit ke atas, ini bahaya loh bagi tim Fagos. Karena kebanyakan skill shot mereka lewat dash. Ya, itu satu konsil yang langsung ditutup juga oleh seorang Samuel. Dan tadi ada upaya untuk mendapatkan outer dia remit, tapi sepertinya tim fightnya akan langsung ditabrak dengan satu buah Taekwondo charge. Tapi nanti dalam sekejap, bahkan gak cuma Tapiran kali ini. Karena Han juga harus ikut menghilang zaman Force dimainkan. Tapi Chef tidak bisa memasak lebih banyak lagi. Dan satu hit terakhir, match triple kill dengan Obsidian. Baru banget dibahas, tapi Fanny. Oh, masih dipaksa lagi. Pertukaran terjadi, tapi tetap pada akhirnya dengan satu pemain saja yang tersisa, Onyx Prime memegang banyak keunggulan. Tetaplah itu kalkulasinya jelas bagus di tangan dari Onyx Prime. Triple kill tangan dari Mage. Ini bener-bener bakalan ngeloncatin banget item yang dia punya langsung whoop gitu. Tapi balik lagi dalam in-game. Kita ngeliat awalnya dengan adanya Tectonic Charge yang bener-bener out of the box banget. Nge-charge dari tempat yang jauh banget, tapi ternyata tiba-tiba di-prank. Ambil ke dinding sebelah kirinya dari arah Tectonic Charge. 3 orang terloncatkan, terus tiba-tiba match dengan item yang pas banget. Itu bisa menghasilkan damage yang sebesar itu, ngebuat triple kill pun terjadi. Dan pada akhirnya ditukar sih memang sama Fanny, tapi nggak masalah. Karena 4 hero hilang, Nevin. Ya, itu mahal banget sih. Ya sayangnya sebenarnya dari Lordnya ini yang nggak bisa dimaksimalkan lagi ya sama Onyx Prime. Karena ternyata di area tengahnya pun masih bisa ketahan sebuah inner turret bagi tim Fagus Gigi. Dan ada outer turret yang pecah di area atas. Ini jadi keunggulan dengan penggunaan Fanny yang mungkin jadi satu-satunya solusi buat sekarang yaitu split push. Dash dari Fanny, Harit, sama Phoveus ya, Nevin ya. Yep. Agak sulit ini kalau misalkan ketemu Obsidian, tapi Tectonic Charge kode karena 2 pemain sekaligus dan kembali lagi kali ini lebih mahal. Karena mereka berhasil mendapatkan seorang chef damage di lini utama. Tanpa hadirnya Fabi dan juga menyisakan 3 pemain ditukarkan dengan seorang Narashi, Choji. again and again kalkulasi kan dari Onyx Prime, itu yang mereka lakukan. Again and again, diawali juga dari Samuel. Bahkan Samuel justru yang gak tumbang banyak untuk di game kali ini. Yang tumbang banyak adalah Narashi, karena dia defendernya. Momentum makernya itu di tangan dari Samuel. Beda emang job desk-nya. Dan masih nggak mau pulang loh ini dari Onyx Prime. Mereka masih ingin memaksa satu hit lagi ke area base turret. Sayangnya nggak berhasil dapetin. Nevin. Tapi Killua surprise! Ini satu posisi yang sebenarnya harusnya udah diketahui sama Onyx Prime karena tadi Vania juga udah sempat muncul. Tapi target ke arah Killua jadi sangat on point dari satu sih. Itu gerakan yang gak bagus buat jantung gitu. Iya. Dari Killua dengan darah sekecil itu ya. Tiba-tiba Fanny keluar. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah titik nafas lah untuk teman-teman dari tim Fagus Gigi. Karena kalau misalkan dilihat dari itemnya pun, Fanny di sini udah benar-benar full build ke arah ofensif. Dia nggak bikin Skyfisher karena emang nggak snowball juga untuk game kali ini. Tapi untuk item damagingnya udah lumayan ada kok. Malefic Roar ditambah lagi dengan Blade of Heptasis dengan adanya War Axe juga gitu loh. Damage-nya udah lumayan ada. Begitu juga halnya dengan Kimi. Dengan Glowing One, Divine Glaive dan juga Blood Wings. Untuk utility-nya ada defensif dengan Absorb. Damage juga sudah ada dengan penetrasi yang oke. Haris juga sudah memiliki power dari adanya dua item tadi kalau nggak salah. Veteran of Heaven yang terdiambil dan juga tentunya Starion Fight, damage-nya udah gede banget. Wah, tapi Run ya langsung kebuka posisinya juga, gagal untuk membuka inisiasi. Meskipun tetap mendapatkan karena Samuel, tapi let's see apakah damage-nya cukup karena dibalaskan dengan Tectonic Charge yang ngebuat bahkan dari seorang chefnya harus mulai mundur dan satu sih. Harus tumbang sekarang menjadi pemain pertama yang hilang, sementara 4 pemain lainnya masih berjuang dengan Flicker yang mau nggak mau harus dibuka. Bergeser sudah Onyx Prime menuju ke area Lord. Tapi ini pattern yang aku perhatiin kayaknya kerap terulang kembali sih, Nevin. Patternnya adalah tim Fagus GG. Mereka tuh masih tetap memaksakan untuk tim fight 5 lawan 5. Mereka punya Kaja, tapi bagiku pribadi ya, di opiniku ya, tidak terutilize dengan 100%. Kita jarang kan ngeliat adanya konsil, satu tarikan terus tiba-tiba yang tumbang. Iya. Malah mereka 5-5 jalan ke depan semua gitu. Ini karena aktifnya Samuel juga sih menurutku. Kayak nggak ada jalan untuk benar-benar dia masuk ke bagian belakang kecuali mereka menang dari area. Tapi sayangnya mereka kalah dan sekarang mereka dalam posisi yang sangat terpressure match. Tertarik sedikit ke bagian depan tadi mengejar untuk ke arah Vaninya. Tapi sekarang tabrakan kembali lagi terjadi dan kali ini lebih masif lagi. 3 pemain bahkan langsung menghilang seharusnya dalam sekejap karena damage dari match tidak bisa tertahankan. Lord mungkin memang akan tumbang dan di-clear. Tapi begitu pula untuk satu sih yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 3-0 untuk Onyx Prime. 3-0 Israel, Onyx Prime sang landak
memberikan sebuah aksi yang begitu indahnya di momen dimana mereka mendapatkan tiket playoff